karena kita kan konteksnya lagi belajar nih Ustaz. Saya lihat padat sekali tadi informasi itu. Kalau antum dulu belajar tasawuf itu gimana? Dari apa dulu yang harus dikajinya? Buku apa atau referensi apa yang bisa dibaca buat audien kita ini? Ya, sebenarnya kan banyak sekali ya karya-karya yang bisa kita baca ya. Tetapi ada banyak tentu saja karya-karya dan kita bisa baca semua karya-karya itu. Ya. Ada karya yang mungkin hanya dalam konteks pengenalan kita tentang tasawuf ya. Dan perlu saya jelaskan Kang Asa bahwa ada dua pola tasawuf ya. Ada tasawuf natori, ada tasawuf amali, ada tasawuf teoritis, ada tasawuf praktis ya. Tasawuf teoritis dan ada tasawuf praktis. Dan ada yang menggabungkan keduanya ya. Pada saat yang sama dia tasawuf teoritis, tapi pada dalamnya juga terkait dengan hal-hal yang praktis ya. Pada konteks kemudian tasawuf praktis, tasawuf amali teoritis itu beberapa karya sebenarnya menarik ya. Misalnya ada slip ya, itulah ada slip itu menarik dan kalau saya tidak salah sudah diterjemahkan juga ke dalam bahasa Indonesia ya. Itu beberapa karyanya kearifan kalau saya tidak salah judulnya itu adalah menggambarkan pemanaan tentang tasawuf yang cukup menarik ya. Atau misalnya karya yang lebih dalam misalnya terkait dengan hal-hal yang praktis itu yang sangat terkenal misalnya Al-Ghazali adalah Ihya Ulumuddin ya. Atau ada karya lain yang mirip itu dengan judul Mahajjatul Baydha ya. Walaupun belum diterjemahkan karya itu. Nah, karya-karya yang terkait dengan tasawuf teoritis itu kita bisa membaca misalnya kitab Tamhidul Qawaid Ibnu Turkah ya. Sayangnya memang belum diterjemahkan ya, karya itu. Ada lagi misalnya beberapa karya Fususul Hikam itu kan adalah karya yang terkait dengan tasawuf teoritis. Tetapi bahwa membaca Fususul Hikam itu tidak bisa kemudian begitu saja ya, karena diperlukan kemudian penjelasan yang dalam. Tapi misalnya kita bisa melihat karya-karya tasawuf teoritis itu ada beberapa karya yang sudah juga kalau saya tidak salah diterjemahkan ya, seperti misalnya terkait dengan tasawuf teoritis itu saya sendiri ada karya yang namanya Filsafat Tasawuf ya, dan dulu mengajar di UIN juga mata kuliah filsafat tasawuf ini. Ada syarah Qaisari ya, terhadap Fususul Hikamnya Ibnu Arabi. Itu adalah karya yang cukup luar biasa dalam mempelajari tasawuf falsafi atau tasawuf teoritis ya. Nah, terkait dengan di antara keduanya itu ada karya ya, yang ditulis oleh Abdullah Al-Ansari yaitu Manazilus Sairin. Jadi ada itu tingkatan-tingkatan penempuh perjalanan ruhani ya, Manazilus Sairin. Terdiri dari 10 manzilah utama ya, 10 makom yang utama, dan setiap makomnya itu ada 10 makom lagi. Dari setiap makomnya itu ada 3 tingkatan. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya dalam karya itu, Abdullah Ansari menjelaskan ada 300 tingkatan yang harus ditempuh oleh orang yang menempuh perjalanan rohani pada kitab Manazilus Sairin. Ada banyak syarahnya, ada banyak komentarnya. Misalnya syarah Abdul Razak Al-Kashani yang sangat terkenal terhadap Manazilus Sairin. Ada lagi kemudian syarah At-Tilmisani ya terhadap Manazilus Sairin. Ada yang ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, menarik ini, salah satu tokoh murid dari Ibnu Taimiyah.
yang kemudian terperosok pada tasawuf karena berusaha menjelaskan karya ini sehingga dia menjadi satu karya yang luar biasa. Itu ada 3 jilid ya, dengan judul menarik, Madarijus Salikin fi Manazil Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Jadi tingkatan seorang salik dari makom Iyyaka Na'budu menuju makom Iyyaka Nasta'in. Itu adalah syarah dari Manazilus Sairinnya Abdullah Al-Ansari. Dari ada 3 jilid ya kalau saya tidak salah karya tersebut. Dan dia menjelaskan dengan sangat indah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu yang tadinya dia ingin mengkritisi tasawuf, tapi kemudian terjerumus dalam tasawuf dan menjadi pensyarah luar biasa dari karya Manazilus Sairin ini. Ada banyak lagi kemudian karya-karya lain yang mungkin bisa kita baca.